Halo, saya Sabit Raira. Selamat datang di belajar HTML CSS untuk pemula. Sekarang kita akan masuk ke materi CSS. Terus terang saja, CSS itu cukup lebih rumit dibandingkan si HTML itu sendiri. Karena dengan CSS nanti kalian bisa mengatur tampilan dari suatu aplikasi, baik warna, background, tata letak, ukuran dari suatu elemen HTML, dan lain sebagainya. Jadi kita akan masuk ke wilayah yang lebih kompleks daripada hanya sekedar membuat file HTML saja. Namun sebelum kita masuk ke materi CSS, sepertinya saya ngerasa perlu menyampaikan materi untuk menambah produktivitas dari coding kalian. Materinya yaitu menginstal tools-tools yang kita butuhkan. Jadi kita akan install beberapa extension yang kita butuhkan biar proses coding kalian nantinya berjalan lebih cepat. Yang pertama, silahkan pada Visual Studio Code kalian, klik bagian extensions. Oke. Yang pertama, silahkan install yang namanya auto close ini ya. Cari auto close seperti ini. Tag. Jadi kalau kalian klik auto close, dia akan muncul di sini ya, paling atas. Kita geser sedikit. Nah, ini auto close tag. Ini silahkan diklik. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan instalasi. Jadi kalian kalau yang belum, tinggal diinstal saja. Apa gunanya extension ini? Jadi gunanya adalah untuk mengotomatiskan tag HTML penutup. Sebagai contoh, kalau di sini saya ketikkan misalnya span seperti ini ya, maka secara otomatis langsung membuat tag span penutupnya. Oke ya, jadi akan mempercepat kalian dalam membuat elemen HTML. Yang kedua, silahkan cari extension auto rename tag yang ini. Auto rename tag, silahkan diklik. Ini juga di saya sudah diinstal, jadi kalian silahkan install saja. Oke, kalau sudah selesai kalian install, apa gunanya ini? Ini gunanya untuk mengotomatiskan jika kalian merubah tag pembuka, maka tag penutup pun akan ikut berubah seperti ini. Nah ini, jadi dia ikut berubah ya. Seperti itu. Jadi kalian tidak perlu bolak-balik melakukan edit pada pembukanya dan tag penutupnya. Oke. Yang ketiga yang perlu kalian install itu adalah color highlight. Nah, ini akan banyak kita pakai ketika kita main di CSS nanti. Nah, ini silakan pilih color highlight. Ini gunanya untuk memperlihatkan warna dari suatu kode yang sudah kita masukkan. Jadi, nanti kita akan menggunakan pewarnaan dengan kode, dengan beberapa kode ya, nanti kita pelajari. Nah, dengan menggunakan extension color highlight, nanti kalian bisa lihat warna apa sih yang dimunculkan dari suatu kode warna yang kalian tulis. Oke ya, jadi itu 3 hal yang perlu kalian install extensionnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi dari si CSS. Jadi CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yang nantinya agak berbeda dengan HTML. Jadi kalau di HTML kita belajar gimana caranya menyusun tag HTML-nya untuk membuat suatu kerangka dari halaman website. Sedangkan di HTML nanti kita akan banyak sekali terlibat dalam proses coding yang berbeda. Jadi nggak dalam bentuk kayak tag-tag elemen gitu ya. Kalau di CSS nanti kita akan mengetikkan banyak style yang isinya merupakan berbagai macam properties yang digunakan untuk memberikan suatu gaya atau style pada suatu tag HTML. Gitu ya. Oke, kita akan mulai saja. Jadi yang pertama, ada 3 cara untuk mengetikkan si CSS ini. Yang pertama kalian bisa mengetikkan suatu style secara langsung pada suatu elemen. Sebagai contoh, di sini ada tag H1, oke, ini saya kecilin ya, tag H1. Kalian bisa memberikan style secara langsung seperti ini. Oke, misalnya kalian ingin memberikan color red seperti ini. Oke.
Ini kalau kita refresh, nah ini. Hello World yang bagian H1 ini warnanya berubah menjadi warna merah. Oke. Nah, ini pendeklarasian suatu style HTML langsung kepada elemennya, ini disebut dengan inline style. Oke. Jadi ini namanya inline style. Seperti itu. Nah, terus terang inline style ini sendiri, ini jarang sekali digunakan dalam pembuatan website modern saat ini. Kenapa jarang? Karena ribet banget gitu ya. Kita meletakkan langsung di sini. Ini masih bisa ditoleransi karena memang cuma satu jenis style yang kita tes gitu kan, color red. Nanti kalau sudah kompleks, kita tidak mungkin lagi memasukkan hanya satu jenis seperti ini. Oke ya. Nah, yang kedua kita bisa memasukkan suatu elemen HTML di bawah tag seperti ini. Jadi kita bisa memberikan tag style di sini. Di bawah si elemen head, kita bisa tambahkan tag style. Di dalam tag style inilah kita bisa menambahkan suatu style. Sebagai contoh, saya ingin memberikan kalau H2 ini ya, untuk elemen H2, saya ingin warnanya itu biru. Jadi kita ketikkan H2. Oke, seperti ini. Kemudian saya masukkan colornya misalnya blue, seperti ini. Oke ya. Ini ketika saya refresh. Nah ini. Jadi di sini membentuk sebuah warna biru pada tag H2. Oke ya. Nah, di sini bagaimana penjelasan dari kode ini? Jadi mekanismenya seperti ini. Yang pertama pada suatu pada suatu tag HTML ini disebut dengan sebuah argumen dari sebuah HTML. Oke. Dari kode ini bisa kalian lihat di sini ada yang namanya H2. Ini disebut bagian selectors. Selector itu artinya dia yang menyelek gitu kan. Kalau kalian select kan berarti kalian memilih ya, memilih elemen mana sih yang akan dieksekusi gitu. Jadi di sini sudah kelihatan dia memilih elemen H2 untuk diberikan style, suatu style. Kemudian di sini ini namanya baru adalah deskripsinya. Oke. Ini merupakan penjelasan dari style apa yang akan kalian berikan kepada elemen yang sudah diselektor. Gini. Jadi di sini kita memilih elemen H2 untuk diberikan ini perintahnya, stylenya kita kasih color sama dengan blue. Sehingga dia menjadi berwarna biru. Itu proses pendefinisian dari sebuah style sheet CSS, penulisan CSS gitu ya. Nah, ini metode pendeklarasian HTML langsung di bawah head-nya. Oke, ini disebut sebagai internal style. Oke. Jadi kalau ini tadi namanya inline style, ini namanya internal style. Terus terang di dunia pengembangan halaman website modern ini juga sebenarnya jarang dipakai. Jarang dipakai. Kenapa? Karena biasanya ketika kita membuat sebuah website yang kompleks, kita ingin membuat sebuah CSS yang bisa berlaku di lebih dari satu buah halaman. Pasti kalau kalian bikin halaman website yang kompleks fiturnya, itu pasti kalian tidak akan bikin satu halaman saja. Kalian akan bikin lebih dari satu file HTML, dan biasanya semua file HTML tersebut harusnya memiliki style yang sama. Oke, seperti kalian buka Facebook. Ketika kalian masuk ke halaman yang lain, stylenya juga mirip-mirip pasti ya. Misalnya di halaman depan dia punya background warna putih. Di bagian menu lain seharusnya backgroundnya juga berwarna putih agar memang terlihat harmoni antar halaman. Oke ya. Nah yang terakhir, jadi kalau tadi saya bilang antara inline dan internal style nih jarang digunakan di pengembangan website modern. Sekarang apa sih yang sering dipakai dalam pengembangan website modern? Nah yang sering dipakai itu namanya external style. Dari namanya pun kalian bisa tebak namanya eksternal, artinya nanti file CSS-nya akan berada di luar dari file si index.html ini.
Jadi sekarang silahkan kalian tambahkan sebuah file, misalnya di sini namanya style.css. Seperti ini ya. Oke. Yang pertama misalnya saya mau berikan stylenya tuh untuk H3. Oke. H3 ini mau saya kasih warna apa nih misalnya? Warna ini aja ya, hijau. Hijau yang kita pilih dari browser seperti ini. Oke. Jadi untuk H3 akan kita berikan warna cut reuse ini ya. Jadi ini kalau kita refresh, nah ternyata H3-nya tidak mengalami perubahan apa-apa. Kenapa tidak mengalami perubahan? Karena biar si tag HTML si style ini bisa dieksekusi pada file index.html, oke, kita harus mendefinisikan dengan cara memasukkan perintah link di sini. Oke. Link, tapi di sini linknya langsung kita tutup saja seperti ini. Oke. Yang kedua, kita akan menentukan link ini akan mengarah ke file mana. Href-nya, referensinya akan mengarah ke file style.css. Oke. Kemudian rel-nya sama dengan style sheet untuk menandakan kalau ini merupakan perintah link untuk membaca sebuah file style sheet CSS, atau yang juga nanti digunakan untuk mengkonfigurasi tampilan CSS di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah ini. Jadi H3-nya akan berwarna hijau juga. Gitu ya. Itu sedikit contoh dari penerapan HTML. Jadi tadi ada cara pertama yaitu dengan inline style, langsung ditempel di sebuah elemen. Ini jarang sekali digunakan. Ada juga internal style yang meletakkan style pada bagian header. Kemudian yang terakhir ada external style yang meletakkan HTML-nya pada file berbeda dari file HTML-nya. Dan hampir semua pengembangan website modern ini akan menggunakan metode dari external style. Oke. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini juga tadi sudah kita perlihatkan cara mendefinisikan selektor dan deskripsinya. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui, jadi dalam melakukan mengecek HTML ini, kalian bisa menggunakan bantuan dari browser kalian. Bisa Firefox atau Google Chrome yang terbaru. Jadi di sini misalnya, kalian ingin melihat CSS dari file ini, kalian silahkan klik kanan ya, terus pilih inspect. Di sini. Nah, seperti ini inspect. Di sini kalian bisa melihat ini ya. Jadi kalau kita arahkan kursor kita pada suatu kode HTML yang ada di sini, nanti dia akan mengarahkan, ini akan saya besarin dulu ya mungkin. Jadi dia akan mengarahkan ke elemen yang kita pilih seperti ini. Oke. Dan kalau kita klik di sini, di bagian kanan dari si DevTools-nya browser ini akan menampilkan style. Sini ada styles, dan kalian bisa lihat kalau H3 di sini di setting color-nya menjadi cut reuse, oke? Dan ini kode dari si H3-nya, dan kalian bisa lihat kode ini diterapkan pada file style.css. Oke. Bahkan kalian juga bisa melakukan modifikasi secara tidak langsung. Maksudnya kalian tidak modifikasi dari kode. Misalnya nih, kalian mau disable. Coba deh saya disable penggunaan warna ini. Jadi kalian bisa klik di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa melihat, oh ternyata kalau tidak saya berikan CSS color cut reuse ini, dia akan seperti ini tampilannya. Tapi kalau saya tampilkan, saya tambahkan lagi, dia akan menjadi seperti ini. Oke? Atau kalian bisa modifikasi di sini langsung, misalnya di sini kalian ganti H4 seperti ini. Seperti ini ya. Tapi ini kalian modifikasinya sebenarnya hanya sebatas browser saja. Jadi dia tidak akan merubah file dari kalian buat tadi. Oke. Nah, kemudian di sini pada H3 ini ada dua jenis style. Ada style yang kita bikin sebelumnya. Kemudian di sini ada style lainnya yang mendefinisikan banyak hal. Jadi yang pertama displaynya block, font size, bla 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 segala macam. Nah, di sini pendefinisian H3 ini didapatkan dari user agent style sheet, yang artinya dari defaultnya sebenarnya sudah ada style untuk H3 itu. Sudah ada default yang ditentukan.
Dan ini adalah style default dari si elemen H3 tersebut. Oke ya, itu terkait debugging. Nah kemudian terkait dengan CSS, kalian perlu ketahui kalau CSS itu menerapkan konsep yang namanya box. Oke ya, jadi box models. Jadi kalau kalian lihat di sini, seperti ini ya, kalau saya pilih. Kalau kita pilih sebuah elemen HTML, kalian pasti akan menemukan semua elemen HTML itu bentuknya pasti box. Nggak peduli sebesar apa dia, contohnya Hello World, dia membentuk box. Jadi membentuk kotak persegi 4, bisa jadi persegi panjang. Nah ini, semuanya seperti itu. Yang artinya semua jenis HTML itu akan menggunakan konsep box. Pada intinya bentuk mereka itu pasti kotak gitu. Nah ini ya, semuanya kotak ya. Walaupun gambarnya seperti ini, kalian pilih bentuknya kotak seperti ini. Oke. Nah, kalian bisa melihat di sini sebenarnya bentuknya. Jadi kalau saya klik misalnya salah satu di sini, kalian bisa melihat di sini bentuk aslinya. Jadi di sini kalian bisa lihat boxnya bagaimana sih bentuknya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah bagian kontennya. Jadi di sini kontennya memiliki ukuran 1417.600 dikali 18.400 gitu ya. Ini ukuran dari si kontennya. Jadi misalnya saya pilih sini ya. Nah ini ukuran dari si kontennya. Oke. Nah setiap elemen HTML itu mereka memiliki bagian luarnya. Di luar dari si kontennya mereka pertama memiliki padding seperti ini. Padding ini merupakan suatu white space yang berada masih di dalam si elemennya. Itu padding. Yang kedua, mereka memiliki border. Border ini seperti namanya, ini merupakan batas dari suatu komponen HTML gitu. Kalian bisa modifikasi padding maupun bordernya. Oke. Yang terakhir, sebuah elemen juga memiliki yang namanya margin. Kalau tadi padding itu merupakan white space yang berada di dalam elemennya, maka margin ini merupakan sebuah white space atau sebuah jarak yang dimiliki di luar dari si elemen HTML itu sendiri. Oke ya. Itu terkait dengan box model. Jadi kalian perlu pastikan jika kalian melihat suatu tampilan website misalnya bentuknya melingkar atau bulat ya, itu sebenarnya elemen HTML-nya tidak bulat aslinya. Mereka memiliki bentuk box models. Mereka memiliki bentuk persegi panjang. Jadi jangan tertipu. Nanti semua CSS akan menggunakan konsep si box model tersebut. Oke ya. Nah kemudian dalam HTML pun biasanya nanti akan melibatkan banyak banget coding perkodingan yang bisa dibilang membingungkan ya, membingungkan karena saking banyaknya. Untuk itu biasanya setiap programmer yang baik akan memberikan suatu komentar pada suatu baris HTML yang dirasa diperlukan. Misalnya nih dia udah ngerasa ini kodenya jelimet banget. Sehingga kalau saya baca ulang, mungkin kalau seminggu kemudian saya baca ulang, mungkin saya nggak akan ingat lagi ini artinya apa kodenya. Apalagi kalau orang lain yang baca. Oke. Nah, untuk itu kalian bisa memberikan komentar pada HTML. Ya, kalian bisa memberikan komentar misalnya seperti ini, tes 1 misalnya. Nah, jadi untuk memberikan komentar pada HTML, pada CSS, kalian bisa memberikan komentar pada CSS. Untuk kasih komentar di CSS, kalian bisa berikan ini ya, berikan suatu ini, garis miring, terus bintang. Di dalamnya silahkan masukkan komentar apapun di sini. Dan jangan lupa ditutup dengan bintang dan garis miring kembali. Seperti itu. Jadi misalnya saya ingin kasih pesan, kode ini hanya untuk percobaan misalnya. Seperti ini ya. Jadi kalian bisa berikan komentar seperti ini. Komentar ini juga berlaku untuk komentar yang lebih dari satu baris. Yang penting kalian buka tutupnya jelas. Jadi kalau misalnya komentarnya bakal panjang ya silahkan saja
bikin dia lebih dari satu baris, ini tetap nggak masalah selagi kalian membukanya dengan garis miring bintang dan ditutup dengan garis miring bintang. Oke, itulah sedikit perkenalan terkait CSS. Jika kalian bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa.